Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas saya. Perkenalkan dulu, saya Adi Guna Putra Herwanta. Kalau di SMK Negeri 1 Bledo biasa dipanggil Pak Adi Guna. Nah, di sini saya mengajar fisika. Fisika, pasti kalian kalau melihat fisika, mendengar fisika, itu pelajaran yang sangat sulit sekali. Benar enggak? Pasti betul itu. Tapi sebenarnya itu fisika mengasihkan. Sebenarnya sih. Tapi entah kenapa, sejak SMP, sejak MTS kalian menaruh menaruh apa ya? Menaruh pikiran yang jelek kepada fisika. Fisika itu sulit katanya. Padahal kalau kalian sudah mempelajarinya, pasti kalian bisa. Pasti kalian bisa. Nah, saya akan mencoba menjelaskan agar fisika itu nanti biar bisa menjadi fisika yang asik, bukan fisika yang menjengkelkan, tapi fisika yang asik. Nah, gitu ya. Nah, sebelum saya akan memulai, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga yang melihat video saya semua kelas 10 bisa menyaksikannya, semua kelas yang saya ampu bisa menyaksikannya agar bisa masuk, bisa memahami apa yang akan saya berikan ke kalian agar mendapatkan nilai yang bagus dan kalian akan menjadi orang yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan memulai KD yang pertama itu adalah besaran dan satuan. Kemudian di KD besaran dan satuan itu kalian diharapkan memahami konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip penjumlahan vektor. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Alat ukur ya. Nah, mungkin kalian belum ada gambaran berkaitan ketiga KD ini. Tapi tidak apa-apa, nanti sedikit demi sedikit kalian pasti akan bisa. Kita lanjut ya. Nah, besaran dan satuan, tentunya kamu di SMP sudah mendapatkan materi ini. Materi yang sangat mudah sekali, hanya berisi materi-materi saja, belum sampai perhitungan-hitungan yang sulit, banyak rumus-rumusnya itu belum. Cuma nanti kalau di SMK itu beda ketika materi di SMP. Materi di SMK lebih, ya dibilang lebih banyak lah daripada di SMP. Nah, kita coba aja nanti biar kalian bisa memahami fisika itu yang asik gitu ya. Nah, apalagi dengan guru yang seperti saya, pasti kalian suka, insya Allah lah. Kemudian besaran dan satuan, saya kembali lagi ke jalur yang benar ya. Besaran dan satuan termasuk pada fisika dasar. Besaran dan satuan fisika dasar, apa itu? Kita sebut dulu besaran dan satuannya dulu. Nah, besaran di SMP, besaran fisika itu biasanya ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Saya tekankan, besaran fisika memang ada dua, yaitu konseptual dan matematis. Secara konseptual, nah baru secara konseptual ini, itu yang pertama ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama adalah besaran pokok, besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Baru besaran turunan itu adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Nah, yang kedua yang di sini secara matematis itu terbagi menjadi dua juga. Besaran skalar itu hanya memiliki nilai, berarti isinya hanya nilai saja. Kemudian ada besaran vektor.
Nah, di besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Arahnya kemana? Ada nilainya juga. Itu di fisika di SMK. Beda kan? Nah, coba kamu pahami saja ini. Nanti sedikit demi sedikit kamu pasti akan paham. Gitu ya, saya lanjut dulu sambil kalian cari sendiri mungkin di buku catatan kalian masing-masing biar tidak sampai lupa. Nah, saya lanjut. Nah, ini besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Itu pengertian besaran. Tadi kan sudah ada bagannya. Ini besaran pengertiannya. Pengertian besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Berarti besaran itu memiliki nilai, memiliki satuan. Nah, baru kita masuk ke besaran dan satuan. Besaran itu sesuatu yang dapat diukur, ya kan? Berarti memiliki angka. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu. Mungkin ada yang lainnya, jumlah zat, kemudian dan lain-lainnya lah. Sementara itu dulu saja. Nah, kemudian mengukur. Mengukur itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika yang baru terdefinisi jika ada nilai dan ada satuannya. Contoh nih, panjang jalan 10 km. Nah, 10-nya ini dia adalah nilai. Kilometernya adalah satuan. Nah, ini namanya besaran. Paham ya? Ini adalah besaran. Saya lanjut. Yang selanjutnya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Kalau besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok. Intinya gini, besaran pokok itu dia sudah ditetapkan terlebih dahulu, sudah ada dulu. Kalau besaran pokok tidak ada, berarti besaran turunan tidak ada. Besaran turunan ada jika ada besaran pokok. Paham ya? Berarti ini keduanya itu saling bersaudara. Ini saling mengikat, saling saling suka sama yang lain. Apalah. Itu ya. Mereka berdua yang intinya bersaudara, yang tidak akan terpisah kayak Upin dan Ipin. Itu ya. Saya lanjut. Nah, di besaran pokok itu tadi kan sudah ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, intensitas cahaya. Nah, ini adalah alat ukurnya. Panjang itu mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Massa itu neraca atau timbangan. Waktu itu stopwatch. Suhu termometer. Kuat arus ampermeter. Waduh, ampermeter ini. Salah ini, kurang R. Wah, tipu. Tidak apa-apa lah. Jumlah molekul tidak diukur secara langsung sih. Intensitas cahaya light meter. Ya. Light meter. Ini untuk besaran pokok dan alat ukurnya. Nah, satuannya, sabar, nanti dulu. Nah, baru untuk alat ukur besaran turunan. Speedometer itu untuk mengukur kelajuan. Dinamometer untuk mengukur besarnya gaya. Hygrometer untuk mengukur kelembaban udara. Ohmmeter untuk mengukur tahanan atau hambatan listrik. Barometer untuk mengukur tekanan udara luar dan sebagainya. Masih banyak lagi. Semua di fisika, semua itu di kehidupan kita bisa diukur. Bisa itu kalau kamu mau. Nah, ini dia tadi yang saya katakan, besaran pokok itu punya panjang, waktu, massa, arus listrik, suhu, jumlah molekul, intensitas cahaya. Nah, di sini ini adalah simbolnya.
panjang. Biasanya kalau di fisika ada yang menuliskan L, ada yang menuliskan X, ada R, tapi tidak usah bingung. Kebanyakan kalau yang panjang itu biasanya yang dipakai adalah L kecil ya. Nah, baru dimensi simbolnya itu L. Ini jangan dulu ini. Kamu jangan dulu, nanti tambah bingung. Ini nanti dulu, setelah ini. Yang perlu kalian pahami, hafalkan itu adalah panjang, simbolnya L, kemudian satuannya adalah meter. Meter punya simbol juga, namanya simbol satuan. Simbol satuan itu M. Nah, waktu T, berarti simbol satuannya adalah S atau sekon. Massa M, simbolnya apa? Kilogram atau kg. Arus listrik I. Nah, kemudian ampere satuannya, simbol satuannya adalah A. Suhu T besar, Kelvin K. Jumlah molekul itu N biasanya. Nah, satuannya adalah mol, simbolnya ya mol juga. Intensitas cahaya I, V kecil, biasanya seperti itu. Nah, satuannya adalah kandela, simbol satuannya, wah ini, jangan berpikiran negatif dulu ya, pakainya kok CD ini. Untung saja bentuknya tidak segitiga kan, bercanda ya. Saya lanjut lagi, besaran turunan. Nah, besaran turunan sebenarnya banyak sekali sih, tidak cuma ini saja, tapi saya contohkan saja. Luas, volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, usaha dan energi, daya, tekanan. Waduh, masih banyak sekali. Satuannya pun meter persegi, meter kubik, m per s kuadrat, kilogram per meter kubik. Nah, bisa dilihat sendiri dari satuannya ya. Di sini itu satuan-satuan miliknya besaran pokok. Meter miliknya panjang. Sekon ini miliknya waktu. Ini meter miliknya panjang. Kilogram miliknya massa. Nah, sudah jelas kan? Kalau tidak ada besaran pokok, berarti semua ini ada atau tidak? Berarti kan tidak ada. Maka dari itu, besaran pokok dan besaran satuan itu satu keluarga. Seperti itu. Saya lanjut kembali sambil dihafalkan, sambil dicatat boleh. Nah, dimensi. Nah, ini yang saya suruh di dalam kolom tadi itu jangan dihafalkan dulu. Nah, dimensi, cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Bingung kan? Saya juga bingung, tapi nanti saya ajarkan. Nah, guna dimensi untuk membuktikan dua besaran sama atau tidak, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Benar pura ini rumusnya. Nah, ini nanti bisa digunakan menggunakan dimensi. Metode penjabaran dimensi juga dimensi luas kanan, dimensi luas kiri harus sama, kanan sama kiri itu harus sama. Setiap suku berdimensi yang sama. Belum paham juga? Kita contoh. Nah, dimensi menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Langsung saja lah. Nah, besaran pokok, simbolnya dimensi apa? Kita coba dulu ya besaran pokok. Nah, massa ini massa. Massa itu dimensi simbolnya adalah M. Kemudian panjang itu adalah L besar, M besar. Kemudian waktu T. Nah, kok bisa? Massa itu M, panjang itu L, waktu itu T. Ayo, siapa yang bisa ini? Siapa yang bisa coba? Nah, saya jelaskan juga. Ini sebenarnya sepele sekali. M itu berasal dari bahasa Inggrisnya massa. L itu berawal dari panjang, T itu ya waktu. Massa bahasa Inggrisnya mass, panjang long. Nah, waktu time diambil itunya. Paham ya? Saya lanjut. Arus listrik, kemudian suhu, jumlah zat,
intensitas cahaya. Nah, cuma yang arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya itu jarang digunakan. Maka yang perlu kalian pahami itu cukup yang 3 ya, yang 3 saja ini. Mencok ini saja masa panjang waktu itu ya. Nah, selanjutnya coba dicoba. Luas kok bisa ini L, dimensinya L kuadrat. Nah, luas itu kan punya satuan, yaitu meter, kemudian tadi pangkat 2. Nah, meter pangkat 2 itu dari mana? Kayak kalau di matematika itu rumus luas, panjang kali lebar. Nah, ini panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar satuannya meter. Jadi kan M pangkat 2. Jadi ini kan meter. Meter itu dimensi simbolnya kan long. Nah, ini baru jadi L pangkat 2. Jangan lupa dimensi simbol dikasih kurung. Wah, jelek nih. Tidak apa-apa lah. Contohnya seperti itu. Volume, coba yang volume. Mana volume? Volume itu meter pangkat 3 kalau tidak salah tadi. Oh, betul kan? Pasti betul itu. Volume itu meter pangkat 3. Ini jadi L pangkat 3. Seperti itu. Nah, yang membedakan di sini coba di massa jenis. Massa jenis itu rumusnya itu ini, massa dibagi volume. Massa itu kilogram satuannya. Volume itu meter kubik. Nah, kilogram itu apa? Kan itu mass. Meter long. Lah kok di sini pangkatnya min 3? Karena long ini atau L ini berada di bawah per ini. Jadi ketika naik, nah jadi M dikali L seperti jadi pangkatnya jadi negatif 3. Sama halnya yang di bawah-bawah ini, kecepatan, percepatan, dan seterusnya. Nah, ini kecepatan, gaya, usaha, impuls. Nah, ini kan, ini contoh sederhananya saja. Saya lanjut dulu. Nah, di dalam sistem satuan internasional, kok bisa namanya sistem satuan internasional? Itu sudah disepakati sebenarnya pada tahun 1960. Nah, tinggal ya. 1960 oleh konferensi umum. Berarti konferensi umum itu banyak orang, tidak cuma satu orang saja. Konferensi umum ke-11 mengenai berat dan ukuran dengan nama sistem internasional atau biasa disebut SI. Paham ya? Nah, sistem tabel satuan internasional pun disebut MKS dan CGS. MKS itu meter, kilogram, sekon. Kalau yang CGS cm. Nah, meter ke cm berapa? Kilogram, gram, kemudian sekon. Itu ya. Nah, contoh soal nih, contoh soal. Tentukan dimensi dan satu ke atas. Mencong. Tentukan dimensi dan satuannya dalam sistem internasional satuan internasional untuk besaran turunan berikut. Mencong gini, tidak apa-apa ya. Saya contohkan satu dulu, yang gaya. Nah, ini gaya itu lambangnya adalah F. Kemudian rumusnya M dikali A. M massa, A percepatan. Ingat-ingat, massa itu
satuannya apa? Kan kilogram, ya kan? Dikali percepatan, satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Ya, kilogram kali meter per sekon kuadrat. Makanya kilogram ini jadinya, nah, kilogram itu kan mass, jadinya meter. Kemudian yang di sini meter per sekon, jadinya ini. Jadi M kali L T pangkat min 2. Kenapa tadi min 2? Karena S-nya di sini di bawah per ini ya. Jadi min 2. Sehingga dimensi simbol gaya itu diperoleh M kali L kali T pangkat min 2, yaitu dengan satuan kilogram meter sekon pangkat min 2. Paham ya? Nah, untuk dimensi, simbol, dan satuan. Nah, karena sudah saya ajarkan gaya, coba kalian buat sendiri untuk berat jenis, kemudian tekanan, berat jenis, tekanan, usaha, sama daya. Ada 4, coba dicoba dulu di nanti sambil mencari referensi sendirilah, enggak apa-apa. Kalau mau tanya ke saya boleh, saya orangnya kalau mau ditanyai akan saya jawab, apapun pertanyaan kalian akan saya jawab, seperti itu ya, paham ya? Nah, itu saja, coba, wah, selesai. Nah, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tadi kita belajar mengenai besaran pokok dan besaran turunan, yang intinya ada di bab 1, yaitu besaran dan satuan. Kita sudah mempelajari besaran pokok, jangan lupa dihafalkan besaran pokoknya, besaran turunannya juga jangan lupa. Dan kita sudah mempelajari dimensi simbol. Semoga paham ya, jangan sampai tidak paham. Semoga paham. Kalian sambil belajar sendiri di rumah. Jika tidak bisa, tanyakan kepada saya. Jangan sungkan-sungkan tanya kepada saya. Next time kita akan belajar mengenai angka penting. Apa itu angka penting? Apa ya? Cari sendiri dulu. Nanti akan saya ajarkan ketika pertemuan selanjutnya. Yang penting ketika pertemuan selanjutnya, tugas yang sudah saya berikan tadi, 4 itu tadi, dimensi simbol ya, jangan lupa, sudah selesai untuk bekal kalian ke materi berikutnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.